Kakakku ini pokoknya berubah. Yang tadinya dia sebelumnya memang aku kayak dengar dia ada masalah, tapi dia masih menutupin. Tiba-tiba dia bilang masalah udah beres, udah gitu. Menagih ke siapa? Saya nggak merasa saya ada pengajuan ke pinjol. Nah dari situ terus saya lihat istri saya kok handphone nggak diprivasi, jarang ngobrol ke saya, ke anak juga marah-marah terus. Sedulure DW, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Andes dan tentunya di channel YouTube Sedulure DW. Udah pada subscribe belum? Kalau belum, silahkan langsung aja subscribe dan bagiin ya channel YouTube kita kepada teman-teman kamu yang membutuhkan edukasi seputar pinjaman online. Nah, teman-teman, di episode YouTube channelnya Sedulure DW kali ini, saya mau membahas tentang sebuah hal yang sangat berkaitan dengan psikologis. Psikologisnya siapa sih? Psikologisnya orang yang minjem tentunya ya. Nah, tapi di sini yang hadir nanti bukan korbannya ya, tapi ini adalah orang terdekatnya. Karena sesuai dengan judulnya hari ini, kita bakal menghadirkan keluarga dan juga pasangan dari teman-teman yang menjadi korban pinjol. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang kekalutan nih teman-teman ya, secara psikologis yang mungkin dirasakan sama semua korban pinjol yang nggak tahu lagi harus ngadu kemana gitu ya. Dan teman-teman, diambil dari data LBH Jakarta melaporkan bahwa selama 3 tahun terakhir ini pada masa pandemi 2020 sampai 2022 tercatat kurang lebih 70 laporan bunuh diri di Indonesia akibat tertekan ditagih pinjaman online. Sejahat itu ya, dan mereka juga mempunyai daya tahan yang rendah karena tidak punya teman untuk berbagi, teman-teman. Selain itu ada juga aduan lebih dari 9.000 email yang diterima LBH Jakarta terkait penagihan pinjol kepada nasabahnya yang meresahkan. Nah, hal ini terjadi karena di luar sana mungkin teman-teman masih ada yang belum cerita nih sama pasangannya yang kena pinjol, atau mungkin nggak punya orang terdekat teman-teman ya untuk berkeluh kesah dan menceritakan. Emang sih katanya masalah itu nggak usahlah diaduin kepada manusia, adukan saja kepada yang di atas. Tapi kalau buat pinjol ini teman-teman beneran ya, saya nyaranin teman-teman untuk cerita minimal ke 1 orang aja. Kalau misalnya teman-teman belum punya tempat cerita, boleh langsung aja chat admin kita ya, nomornya 0811 250 245 teman-teman ya. Jadi itu adalah nomor Sedulure DW yang official ya. Jadi kalau ada di luar nomor itu ngaku-ngaku Sedulure DW, itu bukan. Nah, teman-teman, ngeri banget ya data yang didapat dari LBH Jakarta itu, karena itu disebabkan oleh rendahnya rasa aman gitu ya, dan juga rendahnya rasa percaya diri orang yang kena pinjol itu karena nggak punya teman buat berbagi keluh kesah. Buat teman-teman juga yang belum menemukan tempat kemana harus bercerita ya, misalkan aduh malu nih kak, kayaknya ke keluarga takut dimarahin, terus ke pasangan juga takut kalau nanti aku diceraikan. Wah, nggak semudah itu ya, karena kita bisa menangani semua itu ada step by stepnya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa buntu, nggak ada teman yang diajak cerita, boleh banget langsung aja hubungin admin Sedulure DW di 0811 250 245. Sekali lagi nomornya 0811 250 245 ya. Nah, nanti admin kita bakalan dengan senang hati nih untuk membantu teman-teman semua yang memang belum punya tempat untuk bercerita gitu ya teman-teman. Nah, hari ini juga aku akan ngobrol-ngobrol sama teman kita yang sudah hadir di sini. Ada 2 orang nih ya yang kemarin hadir ke sini bersama dengan orang-orang terdekatnya. Siapakah mereka? Kita lihat sesaat lagi. Ya, sekarang di sini di studio sudah hadir 2 orang teman kita, yaitu ada Kak Johan. Halo, hai. Halo. Dan juga ini Kak Cantika. Ini sesuai namanya ya, cantik gitu ya. Nah, teman-teman, Kak Johan ini adalah bukan korban pinjolnya ya, Kak Johan, tapi lebih jelasnya sebagai
Suami dari istri yang terkena pinjol. Oh, berarti Kak Johan ini adalah suami dari istrinya yang kemarin mendapat penanganan. Betul. Ya dari tim Sedulur DW. Nah, kalau Kak Cantika ini apanya yang kena pinjol, Kak? Siapanya? Kakak saya yang kena pinjol dan saya sebagai adiknya gitu. Oke. Dan ini kakak-kakak ini termasuk dalam kontak darurat nggak sih? Termasuk. Iya. Termasuk ya, dalam terdekatnya siapa lagi gitu loh. Betul. Suami dan juga adik gitu ya. Oke, nah mungkin bisa diceritakan dulu nih. Mau Kak Johan dulu apa Kak Cantika dulu? Ladies first ya biasanya. Ladies first. Oke, baik. Baik. Nah mungkin bisa diceritakan gimana sih pengalaman kakaknya ya waktu itu terjerat pinjol sampai cerita akhirnya ke Jadi kejadiannya sekitar beberapa bulan yang lalu nih, itu tiba-tiba kakakku ini pokoknya berubah. Yang tadinya dia sebelumnya memang aku kayak dengar dia ada masalah, tapi dia masih menutupin. Tiba-tiba dia bilang masalah udah beres udah gitu. Tapi terus perubahan sifat yang aku lihat, dia jadi gampang marah, dia jadi nggak seceria dulu, nggak mau yang namanya kumpul sama aku dan bapak ibu kayak gitu. Terus ini kenapa aku kayak gitu, sampai suatu ketika itu dia tiba-tiba nangis, nyamperlah ke kamarku. Terus tak tanyain, kamu kenapa Kak? Nah dia bilang akhirnya, aku menceritakan lah kronologinya dia terjerat pinjol. Terus dia bilang tiba-tiba kayak dapat anugerah gitu, dia ketemu kontaknya dari tim Sedulur DW. Terus dia datanglah ke basecampnya, katanya ke basecampnya gitu. Terus tim dari Sedulur DW nyaranin ke kakakku ini untuk paling nggak harus ada keluarga yang tahu, seenggaknya karena tim Sedulur DW kan tidak ada di rumah ya, jadi tetap bisa untuk support sistem utamanya yang benar-benar dekat itu tetap harus punya. Akhirnya kakakku nangis lah waktu itu ke aku. Dia cerita semuanya dari tim Sedulur DW, nyuruh untuk bercerita. Akhirnya kakak memutuskan untuk cerita ke saya. Tapi sampai detik ini memang ya baru saya juga, bapak sama ibu belum tahu, ada yang tahu gitu ya. Oke, jadi sebagai adik ya harus meng-counter dulu sebelum keluarga besar tahu. Terus aku masih nggak ngerti ya, apa sih ngerti nggak tentang pinjol sebelumnya? Tadinya tuh bener-bener kayak maksudnya iya tahu lah berita-beritanya juga pasti tahu, tapi bener-bener yang aku sampai mikir ngapain sih orang pakai pinjol tadinya kayak gitu. Sampai akhirnya aku penasaran, biar tenang, bener-bener tenang karena aku punya bapak ibu juga udah yang sepuh. Akhirnya aku dibawa lah sama kakak aku, ya udah yuk kita ke basecamp Sedulur DW. Dibawa lah ke basecamp, diceritakan semuanya, proses-prosesnya juga, dan bener-bener ya syukurlah menemukan rumah gitu kan ya, akhirnya bantuan gitu sih gitu ya. Dan sekarang berarti Mbak Cantika jadi tahu nih ya sebelumnya pinjol tuh ternyata gitu, karena kalau nggak tahu orang bakal mudah menghakimi kalau iya kasihan, bener-bener yang kayak akhirnya ya tadinya memang aku marah-marahin itu kakak, tetap yang kok bisa sih gini. Waktu di luar tetap aku marahin, ya gimana ya Mbak Yes, tetap ada rasa yang kayak kecewa, ngapain sih Kak kayak gitu. Maksudnya kalau ada masalah kenapa seperti yang kayak kenapa gak cerita dulu ke keluarga, ngapain kamu memutuskan untuk memilih jalur perpinjolan ini. Tapi setelah ternyata ke basecamp kita dijelaskan prosesnya, alurnya, dibantu seperti ini. Oh ya sudah, berarti yang seharusnya dilakukan dari keluarga itu bukan memarahi, tapi benar-benar support utamanya. Karena ya kayak Mbak Anies bilang kemarin tadi, kasus bunuh diri itu tuh banyak banget. Ngeri ya? Iya ngeri banget, karena gak punya keluarga ya syukur. Ya gitu. Jadi karena kakaknya Mbak Cantika ini berani dan sekarang udah dapetin kekuatan mental ya. Iya, sekarang kakaknya gimana? Sudah ceria lagi kah? Sudah kembali menata hidup yang jelas. Masalah-masalah kemarin aku bantu secara support ya, untuk ya karena dia masih bingung-bingung banget. Akhirnya ya sudah satu persatu dia sudah kembali lagi, mulai yang ya sudahlah yang kemarin. Sekarang harus
kembali ke jalurnya. Selalu ada kesempatan kedua ya teman-teman ya Iya. buat memperbaiki diri kayak gitu. Nah kalau Mas Johan gimana nih? Ini kan tadi kakak ya. Iya. Kalau ini belahan jiwa gitu loh, istri gitu ya. Aku nggak kebayang gimana reaksi Mas Johan. Mungkin bisa diceritain dulu Mas. Kalau gimana? awalnya mungkin sama seperti yang lain. Saya tidak tahu kalau istri saya itu terjerat di pinjaman online. Awalnya kok perubahannya kok sering marah-marah ke anak, sering marah, hubungan ke saya, komunikasi tidak seperti biasanya. Terus saya lihat dari situ makin hari kok perubahannya semakin kurang baik lah untuk hubungan seorang suami istri kayak gitu, kurang baik. Sampai akhirnya suatu ketika saya tahu istri saya terjerat di pinjol itu, ada telepon masuk ke saya. Ada telepon masuk ke saya, penagihan sejumlah sekian juta dari salah satu pinjol lah. Nah dari situ saya juga kaget, loh ini siapa yang menagih ke siapa? Saya nggak merasa saya ada pengajuan ke pinjol. Nah dari situ terus saya lihat istri saya kok handphone kayak diprivasi, jarang ngobrol ke saya, ke anak juga marah-marah terus, seperti itu. Akhirnya suatu ketika saya ajak ngobrol. Saya juga marah waktu pertama tahu. Saya tanya, bilang tidak. Sampai suatu ketika jujur apa adanya, memang ada pinjaman online. Nah dari situ saya marah. Seketika itu saya langsung marah, saya emosi ya. Siapa yang tidak marah kalau seperti itu? Tahu-tahu ada penagihan sekian juta kayak gitu. Saya marah, akhirnya istri juga minta maaf. Dari situlah kita mulai ngobrol. Saya tanya untuk keperluan apa, saya tanya berapa jumlahnya, di aplikasi apa aja kayak gitu. Akhirnya jujur apa adanya semua, ya sudah. Dari situ oke, saya yang harus bergerak. Karena saya seorang suami, seorang kepala rumah tangga, saya yang tanggung jawab atas apa yang dilakukan istri saya. Dari situ saya cari informasi. Sambil cari informasi itu, tapi sebelumnya saya sudah ada jalan, saya jual sepeda motor. Sampai jual motor? Sampai jual sepeda motor. Ketika saya marah, istri saya pun ada perhiasan istri saya minta saya jual untuk saya bayar ke pinjol itu. Tapi setelah dibayar, ternyata masih ada lagi. Nah dari situlah saya mulai mencari ini bagaimana mengatasi pinjol ini supaya benar-benar clear, benar-benar selesai, tidak ada penagihan lagi. Akhirnya saya cari-cari info ke teman, ke saudara. Seperti itu ketemulah saya dengan tim Sedulur Dewi ini. Saya buka profilnya seperti apa. Akhirnya saya memutuskan sama istri saya ajak, yuk kita bareng-bareng kita cari jalan untuk keluar dari masalah pinjol ini. Nah dari situlah saya berdua sama istri datang ke kantor Sedulur Dewi ini. Kita konsultasi, kita dikasih penguatan mental, dikasih solusi, dikasih segala macam lah penjelasan tentang pinjol sejelas-jelasnya. Akhirnya dari situ kita dapat solusi yang terbaik. Selesai dari Sedulur Dewi, kita pulang sampai rumah, hubungan kita alhamdulillah kembali harmonis lagi. Istri sudah menyapa saya dengan baik, menyapa anak dengan baik, tidak marah-marah lagi. Nah dari situ kita malah dapat rezeki lain. Istri bantu terbuka untuk ayo kita usaha ini. Nah dari situlah kita hubungan kembali harmonis. Kita malah dapat rezeki lain, kita dapat penyelesaian soal pinjol dari Sedulur Dewi itu. Luar biasa. Ini salah satu contoh suami siaga nih kayaknya teman-teman. Jadi yang dapat kontaknya tim Sedulur Dewi malah Mas Johan ya? Ya karena saya sebagai seorang suami, istri saya sedang tertimpa masalah, sedang kesulitan seperti itu. Apa saya kurang dalam memberi nafkah seperti itu? Saya introspeksi sendiri, saya cari solusi dan ya singkat cerita ketemulah tim Sedulur Dewi. Saya bisa selesai urusan soal pinjol istri saya, hubungan kembali harmonis seperti itu. Luar biasa ya. Jadi
istrinya setelah itu bisa menata kembali hidupnya ya Mas? Sangat bisa menata kembali. Bisa sekali menata karena apa? Bebannya udah hilang ya. Ya, bebannya udah hilang. cerita lagi loh ke suaminya. Karena orang terdekat kan Ya. mungkin kalau istri suami nih, Betul. kalau kakaknya udah nikah belum Belum, Mbak Cantika? Belum ya. belum. Masih Iya. single ya. Masih, Nah, iya. harus ke adiknya gitu kan mungkin kalau orang tua sepuh gitu ya. Sudah, Iya. aduh nggak enak gitu Beda kan Iya. ya penangkapannya kalau Ya, orang biasa. kalau orang tua Betul, nanti iya. malah sakit, malah apa. Shock kayak gitu. Dan nanti tadi kan kita udah nanya nih Mas Johan apa sih hal terberatnya gitu sampai jual sepeda motor, Betul. sampai jual apa perhiasan Perhiasan istri istri. gitu nih. Kalau Mbak Cantika sendiri apakah sudah ada effort nggak Mbak yang dikeluarkan untuk membantu kakaknya misalnya nih sampai aku tuh sampai jual apa gitu mungkin atau apa hal terberat yang kakaknya Yang jelas itu waktu itu kan posisi kakak itu tadinya punya ya perhiasan juga ya namanya perempuan kayak gitu, dan dia juga punya tabungan kayak gitu yang saya curiga itu dia nggak pernah pakai lagi sama sekali. Terus kalau dari sayanya sendiri karena waktu itu kebetulan kakak itu masih menutupi, jadi memang secara material belum ada yang saya kasih bantu karena kakak langsung menemukan tim sedulur DW dulu, baru dari tim sedulur DW kamu harus punya support system di rumahmu, baru kakak menghubungi saya. Jadi yang jelas kalau barangnya kakak itu ya habis dan dia itu ambil pinjaman di kantornya. wah double resiko tuh ya. Nah iya di situ. Tapi kan kalau untuk pinjaman kantornya memang dipotong dari gajinya dia, jadi dia sudah tidak yang diburu-buru lagi kayak yang kalau pinjaman Kemarin. online, apalagi yang ilegal kayak gitu. Oke, wah luar biasa ya. Jadi ini benar-benar saksi kehidupan dari korban pinjaman online nih teman-teman ya, yang mana adalah istrinya sendiri dan juga kakaknya sendiri gitu ya. Nah, mungkin Mas Johan nih punya pesan-pesan nggak sih buat suami-suami di sana atau istri-istri di sana yang baru tahu nih kalau pasangannya terjerat korban pinjaman online gimana? Mungkin boleh disampaikan nih ke teman-teman yang ada di rumah. Jadi sebagai seorang suami ya tepatnya, mungkin saya cerita dari pengalaman saya pribadi. Sebenarnya untuk marah, untuk emosi setelah kita mengetahui pasangan kita itu terjerat pinjol itu hal yang sangat wajar, hal yang benar-benar sangat wajar. Dan bahkan mungkin ada beberapa juga yang sampai ke perceraian, sampai ke KDRT. Dan untungnya saya juga tidak sampai ke sana. Saya masih bisa berpikir positif. Ini harus seperti apa penyelesaiannya. Jadi tipsnya untuk suami-suami yang baru tahu bahwa istrinya terjerat pinjol, jangan panik dulu, jangan emosi dulu, tetap selesaikan dengan kepala dingin. Semua permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Tinggal bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Jadi jangan sampai nanti terjadi KDRT atau hal-hal yang negatif lainnya lah. Kita ajak sharing pasangan kita ajak cerita bagaimana awalnya terkena pinjaman online, terus solusinya seperti apa, kita bicarakan baik-baik. Salah satu solusi terbaik ya datanglah ke sedulur DW ini. Datang ke sedulur DW nanti mungkin dari rumah belum ada pandangan seperti apa, harus seperti apa, penyelesaiannya bagaimana, itu belum ada. Tapi setelah sampai di tempat sedulur DW, ditangani oleh tim sedulur DW, pasti ada jalan dan pasti pulang dari sini bisa lega, tahu apa yang harus dilakukan Bisa tanpa emosi, ya. Bisa tidur nyenyak, makan enak, tanpa ada emosi, tanpa emosi terhadap pasangan, hubungan juga lebih baik. Coba dan buktikan. Coba dan buktikan. Iya. Dia sudah melaksanakan. Dia Karena sudah saya sudah membuktikan hasil. sendiri. Kayak obat aja jadi Iya. ya. Oke, itu kan tadi dari Mas Fania untuk itu juga tips berlaku buat istri-istri ya yang Buat suaminya kena istri-istri pinjol semua. gitu. Sebenarnya buat semua. Buat semuanya ya. Sedang terkena masalah pinjol, jangan panik, jangan emosi, jangan sampai jual aset dulu lah. Jangan sampai jual aset, jangan sampai kita malah menambah hutang untuk menyelesaikan hutang. Tetap ada penyelesaian jalan yang lebih baiknya. Datanglah ke tim sedulur DW. Gampang lah ya menurut Mas Johan. Nah kalau untuk Kak Cantika nih, mungkin ada saran nih buat teman-teman yang masih jadi korban pinjol di luar sana seperti kakak
kakaknya dulu ya, dan belum berani cerita ke keluarga gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan saran nih Kak? Iya, sarannya itu buat yang kena pinjolnya itu tetap harus tenang, nggak usah yang namanya panik, karena gimana pun masalah kan tidak akan selesai dengan kamu cuma panik aja, dengan kamu cuma takut aja. Kebetulan sekarang sudah ada Sedulur DW, monggo silahkan hubungi Sedulur DW, dan juga ingat keluarga paling nggak 1 atau 2 orang itu yang benar-benar kamu percaya itu harus ada di dalam ring satunya kamu itu untuk benar-benar support system dari dalam gitu loh. Itu kamu harus terbuka, dan juga seperti yang tadi dibilangin juga sama Joan, bagi keluarganya kayak saya tadi juga cerita, saya kan sempat marah juga awalnya karena belum ketemu sama tim Sedulur DW. Itu sih salah ya. Harusnya memang mereka yang sebagai korban terjerat pinjol itu, kita sebagai keluarga itu harusnya rangkul, malu, terus kita cari solusi bareng. Itu seharusnya pihak keluarga itu seperti itu. Jadi mau kita bobrok seperti apapun, keluarga itu harus menerima kita baik buruknya. Tempat kita kembali pulang. Jujur ya, paling penting jujur. Iya, pasangan, keluarga, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kalau ada keluarga yang tahu, kita dibantu untuk mencari jalan keluar. Kadang kita itu khawatir, malu kalau nanti kita terjerat pinjol atau sebagainya. Tapi kekhawatiran kita itu cuma ada di bayangan kita. Ilusi. Ya, setelah kita cerita ke pasangan, ke keluarga, ke teman, saudara, kayak gitu ternyata mereka mau membantu kita. Dari sekian banyak yang kita ajak cerita, pasti ada yang mau membantu kita. Entah membantu secara psikologis yang paling penting, mental kita lebih kuat dalam menghadapi masalah, ataupun penyelesaian-penyelesaian lainnya. Pasti yang penting kita mau jujur mau cerita apa adanya. Nah, pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya, walaupun ya teman-teman jujur itu berat banget. Berat ya. Antara rasa malu, takut, segala macam campur aduk lah. Tapi gitu. itu ilusi ya pertamanya. Cuma ada di bayangan kita itu. Cuma ada di bayangan, dan buktinya ini suaminya marah, adiknya juga oke aja, dia menerima. Iya, kita tetap harus support. Karena manusia ya. Masalah kita selesaikan dengan emosi, pasti malah tambah masalah. Tapi kalau kita selesaikan dengan kepala dingin, jalannya pasti keluar yang paling baik, yaitu jalan keluarnya. Jadi emang benar-benar harus jujur, satu kuncinya ya. Cari waktunya, cari momennya. Cari gitu. momen yang tepat. Tapi biasanya tuh momen jujur tuh saat udah kepepet gitu. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang masih di luar sana belum jujur gitu ya, jadi korban pinjol. Nah, tadi penjelasan dari Kak Johan dan juga Kak Cantika ini mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu ya. Buat jujur, karena kalau nggak jujur tuh kita bakalan selalu takut gitu, dan khawatir akhirnya pikiran bunuh diri. Jangan sampai kita tim Sedulur itu. DW sangat-sangat menentang gitu ya. Jangan sampai lagi ada korban bunuh diri gara-gara pinjol di Indonesia. Nah, oke, dan terakhir nih, harapan buat kakaknya Kak Cantika sama istrinya Mas Johan apa sih, dan juga harapan buat tim Sedulur DW. Siapa dulu yang mau jawab nih? Aku boleh dulu. Silahkan. Kalau buat kakak sudah ya, yang kemarin ditutup. Sekarang benar-benar menata hidup kembali. Benar-benar yang kalau ada masalah apapun jangan pernah tertutup. Benar-benar seenggaknya kan sekarang aku udah tahu. Ceritalah, yuk aku tuh tetap adikmu. Satu-satunya kita saudaraan kandung kan. Ya sudah, ayo kita bareng-bareng kita menata hidup lebih baik. Dan kalau untuk tim Sedulur DW, kalau bisa cabang-cabang di seluruh dunia tambah sukses. Kalau bisa dibuka lagi. Ya. Oke, kalau sekalian kasih tahu teman-teman ya yang ada di luar sana, Sedulur DW juga sudah punya cabang di Jabodetabek nih. Jadi buat teman-teman yang tinggalnya jauh dari kita di daerah Jabodetabek ya, silahkan nanti bisa langsung chat ke nomor admin ya. Nanti nomor adminnya ada di sini 0811 250 245. Itu ada kita tim penanganan yang di daerah sana Jabodetabek. Nanti mungkin bisa dibuka lagi di luar pulau kali ya. Iya. Kalau ibu kota negara kita udah pindah. Iya, betul. IKN. Oke, ada lagi mungkin Kak Cantika harapannya? Gitu aja. Buat Kak Johan, monggo. Buat harapannya buat istrinya apa? Harapannya ke depannya, dan buat tim Sedulur DW.
sebenarnya harapannya buat seluruh istri-istri ataupun suami ataupun siapa saja, yang paling utama jangan panik. Ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan panik, jangan emosi, itu dihilangkan dulu. Memang wajar manusiawi, pasti emosi, pasti yang namanya khawatir, takut dan lain-lain. Tapi dari bayangan-bayangan ketakutan kita itu malah nanti memperburuk situasi kita sendiri. Alangkah baiknya kita setiap ada permasalahan, yang utama kita harus jujur ke pasangan, ke saudara atau ke teman atau ke siapapun yang kita anggap bisa kita percaya untuk tempat bercerita. Nah, dari situ pasti nanti ada jalan. Jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ya pokoknya nanti malah timbulnya negatif semua kalau kita itu emosi dan sebagainya itu. Nah, untuk tim sedulure dhewe, saya secara pribadi terima kasih sekali, sangat berterima kasih karena kemarin permasalahan saya pribadi dengan istri bisa selesai, hubungan kami jadi lebih baik lagi, selalu kompak untuk tim sedulure dhewe, selalu solid dan tetap semangat dalam membantu semua warga Indonesia yang sedang terkena jeratan pinjol. Ya, baik. Terima kasih banget buat Kak Johan, Kak Yantika juga nih, mudah-mudahan semakin solid ya. Iya, sama kakaknya, sama istrinya, mudah-mudahan semakin bisa memotivasi gitu nih untuk orang-orang, teman-teman kita di luar sana yang lagi nonton ya. Nah, semoga teman-teman yang nonton tayangan ini dan juga belum pede buat cerita, belum pede, belum berani gitu ya. Semoga dengan tayangan ini hadir gitu, kita sudah mulai, saya harus punya support system nih, seperti tadi yang kata Kak Cantika bilang gitu ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya aku nggak berani deh, langsung aja calling kita. Tim Sedulur Dewe boleh di WhatsApp kita di 0811 250 245. Sekali lagi nomornya di sini ya, 0811 250 245. Atau mungkin kalau mau cerita gitu ya jauh dari tempat kita, karena kita kan di Jogja ya basecampnya. Silakan teman-teman boleh kirim email aja ke sedulurecare@gmail.com. Nah, di situ boleh cerita-cerita deh. Nanti kita akan baca teman-temannya dan insya Allah kita akan bantu juga ya. Oke, dan yang udah dapat jadwal konsultasi teman-teman boleh banget datang ke Basecamp Sedulure Dewe karena kita semua adalah dulur ya. Betul. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Sedulure Dewe. Jangan lupa subscribe dan bagikan tayangan ini kepada teman-teman kita yang masih menjadi korban jeratan pinjol. Saya Andes undur diri dulu, sampai jumpa lagi di tayangan Sedulure Dewe channel YouTube selanjutnya. Assalamualaikum, bye.